atau ahli pada individu untuk mengatasi masalah atau mencapai tujuan tertentu melalui interaksi, tatap muka, dan penggunaan metode psikologi. Lalu lanjut ada tujuan dan fungsi konseling Islam. Apa sih tujuan dan fungsi konseling Islam itu? Tujuan utama konseling Islam itu adalah membantu individu untuk mencapai kebahagiaan, menjadi manusia seutuhnya sesuai dengan ajaran Islam. Konseling Islami berlandasan kepada Al-Quran dan Sunnah, serta menekankan pentingnya kesadaran spiritual dan akhlak mulia dalam proses konseling. Ciri khasnya adalah pendekatan yang holistik, berorientasi pada nilai-nilai Islam dan berupaya mengintegrasikan aspek dunia maupun akhirat dalam penyelesaian masalah. Berikut ini fungsi umum bimbingan konseling Islami. Yang pertama, mengusahakan agar konseling atau klien terhindar dari segala gagasan dan hambatan yang mengancam kelancaran proses perkembangan dan pertumbuhan. Yang kedua, membantu memecahkan kesulitan yang dialami oleh setiap konseling. Yang ketiga, mengungkapkan tentang kenyataan psikologis dari konseli yang bersangkutan menyangkut kemampuan dirinya sendiri, serta minat perhatiannya terhadap bakat yang dimilikinya berhubungan dengan cita-cita yang ingin dicapai. Yang keempat, melakukan arahan terhadap pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan kenyataan bakat, minat, dan kemampuan yang dimilikinya sampai titik normal. Dan yang terakhir, memberi informasi tentang segala hal yang dan ini juga ada fungsi khusus bimbingan konseling Islami. Yang pertama itu fungsi menyalurkan menyangkut bantuan kepada konseli dalam memilih sesuatu yang sesuai dengan keinginannya, baik masalah pendidikan maupun pekerjaan, sesuai dengan bakat dan kemampuan yang dimilikinya. Berikutnya, fungsi menyesuaikan konseli dengan kemajuan dalam perkembangan secara optimal agar memperoleh kesesuaian. Konseli dibantu untuk mengenal dan memahami permasalahan yang dihadapi, serta mampu memecahkannya. Yang terakhir, fungsi mengadaptasikan program pengajaran agar sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuan untuk kebutuhan konseli. Baik, berikutnya akan dibacakan oleh Teh Nabila Azizah. Baik, saya lanjut ya Bapak semua. Baik, selanjutnya ada keterkaitan adab dan konseling Islami. Berikut keterkaitan antara adab dan konseling Islami. Yang pertama, adab sebagai landasan. Konseling Islami menjadikan adab sebagai landasan utama dalam pelaksananya. Adab yang baik mencerminkan keimanan dan ketakwaan individu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Serta menjadi cerminan dari akhlak yang mulia. Adab dalam konseling Islami juga mencakup adab dalam berinteraksi dengan manusia dalam proses konseling. Hal ini meliputi adab berbicara, mendengarkan, serta memberikan saran dan solusi. Berikutnya ada keterkaitan adab dan konseling Islami. Berikut keterkaitan antara adab dan konseling Islami. Yang kedua, adab antara konselor dan konseling. Konselor dalam konseling Islami dituntut untuk memiliki adab yang baik dalam berinteraksi dengan konseli. Hal ini meliputi kesabaran, kelembutan, kejujuran, serta menjaga kerahasiaan informasi konseli. Konseli juga diharapkan memiliki adab yang baik dalam berkomunikasi dan berinteraksi dengan konselor. Hal ini meliputi kesediaan untuk terbuka jujur dan menghargai konselor sebagai pihak yang memberikan bantuan. Keterkaitan adab dan konseling Islami. Berikut keterkaitan antara adab dan konseling Islami. Yang ketiga, adab dalam memberi bimbingan. Konseling Islami menekankan pentingnya memberikan bimbingan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam. Bimbingan yang diberikan haruslah dilandasi oleh Al-Quran dan Sunnah, serta
bertujuan untuk membantu klien mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Konselor dalam memberikan bimbingan juga harus memperhatikan adab, seperti memberikan saran yang konstruktif, tidak memaksa kehendak, serta memberikan motivasi dan dorongan untuk berubah menjadi lebih baik. Ada pula keterkaitan adab dan konseling Islami. Berikut adalah keterkaitan antara adab dan konseling Islami. 4. Adab dalam penerapan tujuan konseling. Tujuan konseling Islami adalah membantu individu mencapai kesejahteraan lahir dan batin sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini melibatkan pengembangan potensi diri, pembentukan karakter yang baik, serta peningkatan keimanan dan ketakwaan. Adab menjadi penting dalam penerapan tujuan konseling karena dengan adab yang baik, individu akan lebih mudah mencapai tujuan-tujuan tersebut dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, saya alihkan kepada rekan saya, Azriel. Terima kasih. Baik, dilanjut. Selanjutnya itu ada prinsip-prinsip dan implementasi adab dalam konseling Islami. Prinsip adab konselor dalam mencakup nilai-nilai seperti amanah, terpercaya, adil, ihsan, berbuat baik, serta sikap-sikap terpuji seperti lemah lembut, pemaaf, sabar, dan ramah. Implementasi adab dalam tahapan konseling Islami. Tahap awal yaitu membangun hubungan dan identifikasi masalah. Yang pertama itu seperti salam dan penghormatan. Konselor memulai dengan mengucapkan salam dan menunjukkan sikap hormat kepada konseli. Menciptakan suasana yang nyaman dan aman. Selanjutnya, membangun kepercayaan antara konselor. Konselor di sini berusaha membangun hubungan yang baik dengan konseli dengan menunjukkan sikap empati, perhatian, dan penerimaan. Selanjutnya, mendengarkan dengan seksama. Konselor mendengarkan masalah konseli dengan penuh perhatian tanpa menyela atau menghakimi, serta memberikan kesempatan konseli untuk bercerita dengan leluasa. Baik, mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh Teh Farida atau Tur Paton atau sama Pak Dadang juga boleh. Boleh Pak, dibuka aja. Mohon izin, saya lanjutkan untuk pembacaannya. Implementasi adab dalam tahapan konseling Islami. Tahap awal atau membangun hubungan dan identifikasi masalah. Itu ada salam dan penghormatan. Konselor memulai dengan mengucapkan salam dan menunjukkan sikap hormat kepada konselor. Menciptakan suasana yang nyaman dan aman. Kemudian membangun kepercayaan, yaitu konselor berusaha membangun hubungan baik dengan konseling dengan menunjukkan sikap empati, perhatian, dan penerimaan. Kemudian mendengarkan dengan sesama, yaitu konselor mendengarkan masalah konseling dengan penuh perhatian tanpa menyela atau menghakimi, serta memberikan kesempatan konseling untuk bercerita dengan leluasa. Kemudian bertanya, kemudian mana yang tadi? Belum kayaknya Kak Ajril, yang tadi satu lagi. Yang mana Pak? Yang ini. Kemudian bertanya dengan bertanya dengan santun, yaitu pertanyaan yang diajukan konselor haruslah sopan, jelas, dan tidak menyinggung perasaan konseling. Kemudian menjaga kerahasiaan, artinya konselor menjaga kerahasiaan informasi yang disampaikan konseling sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab profesional.
Adapun implementasi adab dalam tahapan konseling Islami yaitu tahap menengah atau eksplorasi dan intervasi, yaitu memberikan nasihat yang baik. Artinya konselor memberikan nasihat, saran, dan solusi berdasarkan ajaran Islam dengan cara yang lembut, penuh hikmah, dan mudah dipahami. Berikutnya menghindari perdebatan, yaitu konselor menghindari perdebatan antara atau argumen yang tidak perlu, serta menjaga tutur kata yang santun dan penuh kasih. Berikutnya menghargai perbedaan, yaitu konselor menghargai perbedaan pendapat dan keyakinan konselor, serta tidak memaksakan kehendak. Yang berikutnya adalah membangun motivasi, yaitu konselor memberikan motivasi dan semangat kepada konseling untuk menghadapi masalah dengan penuh keyakinan dan tawakal kepada Allah. Lanjut. Lanjut. Lanjut Kak Jira. Oke. Baik Pak. Yang berikutnya implementasi adab dalam tahapan konseling Islami dalam akhir atau evaluasi dan tindak lanjut, yaitu mengevaluasi proses. Artinya konselor bersama konseling mengevaluasi kemajuan yang telah dicapai selama proses konseling. Kemudian merancang tindak lanjut. Artinya konselor dan konseling merancang rencana tindak lanjut untuk memastikan keberlanjutan perubahan positif yang telah terjadi. Berikutnya adalah mengucapkan terima kasih. Konselor selalu mengucapkan terima kasih kepada konseling atas kepercayaan yang diberikan dan kerjasama yang baik. Dan yang terakhir adalah menutup konseling dengan doa. Konselor menutup sesi konseling dengan doa, yaitu memohon keberkahan dan kemudahan dalam menjalani kehidupan. Lanjut berikutnya. Next. Adapun tantangan dan solusi dalam penerapan adab konseling Islami, yaitu tantangan dalam penerapan adab konseling Islami meliputi kurangnya pemahaman tentang nilai-nilai Islam dalam konseling, kurangnya kepercayaan diri konselor dalam mengaplikasi pendekatan Islami, dan kurangnya fasilitas serta dukungan sistematis untuk pelaksanaan konseling Islami. Solusinya adalah dengan meningkatkan pemahaman konselor tentang konseling Islami melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. Kemudian membangun kepercayaan diri, konselor selalu belum. Konselor melalui pengalaman praktik serta menyediakan fasilitas dan dukungan sistematis yang memadai. Lanjut. Kesimpulan. Konseling Islam, kesimpulannya adalah sebuah pendekatan holistik yang tidak hanya berfokus pada penyelesaian masalah psikologis, tetapi juga mengintegrasikan nilai-nilai spiritual dan moral Islam. Inti dari keberhasilan pelaksanaan konseling Islami terletak pada pengamalan adab oleh konselor. Adab yang berakar kuat dari Al-Quran dan Sunnah meliputi prinsip-prinsip luhur seperti ikhlas, amanah, sabar, empati, rendah hati, dan kompetensi ilmiah. Next. Sekian makalah dari kami kelompok 10. Terima kasih dan mohon maaf kami kembalikan kepada Bang Azril. Baik, terima kasih Pak Dadang yang telah memaparkan presentasi hari ini. Telah selesai presentasi kami dari kelompok 10. Bangga bagi yang lain, apakah ada yang dipertanyakan atau mau lanjut presentasi ke kelompok yang lain yang sudah siap?
Oh, sepertinya ini ya Pak, apa? Sudah selesai. Ya, terima kasih. Alhamdulillah selesai 2 kelompok. Kita rehat ngopi. Ya, Makan siang. bye para konselor. Kita istirahat. Kasihan. Absennya ada ya? Tadi saya buka nggak ada. Absen di e-kampus sudah bisa kok. Monitor, terima kasih. Ada kelompok lain nggak Pak? Tolong diworo-woro barangkali ada yang mau presentasi. Ya, mungkin nggak lain ada yang mau presentasi. Manfaatin waktu ya. Udah saya Sayang loh waktunya. nggak ada ya kayaknya sekarang. Nggak apa-apa, kita inisiatif aja. Maksudnya kalau nanti Bu dosen mau kasih materi ya mangga gitu. Yang penting kita ngisi waktu, jangan sampai kebuang sia-sia. Benar. Soalnya kan bentar lagi juga UAS, takutnya nggak kebagian presentasi juga. Sudah silakan dengan kelompok yang belum. Sebelumnya Bagi ada kelompok dulu. yang udah ready mangga. Kalau enggak tuh tutor cara bikin rekaman eta fiturna di mana Teh Tiara? Tiara, mangga Tiara. Oke. Sok atuh daya. Aduh, Pak. Bisa jadi walaupun yang lain udah pada pintar mengingatkan. Kalau fitur itu nggak ada Bu ya, tapi ini untuk screenshot kalau nggak cuplikan layar itu pakai window plus shift sama S itu yang tadi saya kasih itu. Kalau Aduh, di ya, HP kan kalau di ada laptop. rekam layar. Kalau di HP itu juga ada ini sih situ apa? Ada fitur rekam layar sih, tergantung HP apa itu. Tapi semua kayaknya ada deh rekam layar. Ada Pak Ade Coba, kalau coba, HP. coba. Kalau di PC Coba, apa? coba, PC, coba. PC. Coba Abuya ke pengaturan. Coba sebentar. Kita buka dulu laptopnya ya, teman-teman. Iya, Teh Tiara tenangkan